dengan karya tulis saya yang berjudul Analisis Persiapan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, yakni pendidikan merupakan salah satu modal utama dalam meningkatkan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah proses mendidik manusia menuju manusia yang berkualitas dan bermartabat bagi bangsanya. Proses dalam membangun pendidikan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pendidikan investasi masa depan yang dibuktikan dengan berbagai jenjang yang ditempuh termasuk sekolah dasar atau SD. Jika rancangan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan, maka akan melahirkan generasi muda yang berkualitas. Berkaitan dengan hal ini, sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah harus bersama-sama melakukan pembinaan dan pengembangan kepada generasi muda. Pemerintah hingga keluarga harus memberikan kebebasan anak muda dalam menuntut pendidikan dan hak asasi manusia. Sistem pendidikan nasional kurikulum merupakan faktor terpenting dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembentukan kurikulum merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan pendidikan nasional dengan membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki sikap bermasyarakat. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan tujuan tertentu, yakni meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sebab kurikulum adalah jantung pendidikan Indonesia. Kurikulum merupakan suatu rancangan pedoman yang mencakup jenis, lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana persiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui persiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan oleh guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan dalam melakukan penelitian dan juga berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami. Penelitian kualitatif berisi fatmen dasar dan natural ataupun bisa disebut kealamian. Penelitian jenis ini tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan di lapangan. Proses penelitian kualitatif meliputi pertanyaan serta prosedur sesuai dengan data yang ditemukan di tempat penelitian dan akan dilakukan analisis data secara induktif. Yang berikutnya kita masuk pada pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana persiapan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Selama proses penerapan kurikulum Merdeka Belajar, guru disiapkan dengan berbagai kegiatan, yakni in-house training. Dalam kegiatan ini, guru dilatih untuk membuat modul ajar, media, dan sumber belajar yang cocok untuk setiap materi yang diajarkan di dalam kelas. Jadi, semua guru disiapkan untuk melakukan workshop agar guru bisa menghadapi tantangan atau bisa melakukan implementasi dari kurikulum mereka itu sendiri. Yang kedua, apa saja yang harus disiapkan guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Pada prinsipnya, untuk yang dipersiapkan guru itu antara lain yang pertama, aset yang ada di sekolah. Contohnya, aset manusia siswa. Dalam hal ini, dilihat apakah siswanya siap atau tidak dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dengan metode-metode yang disiapkan oleh guru. Yang kedua, materi ajar atau bahan ajar. Guru perlu menyiapkan materi ajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Materi ajar harus kontekstual dan mendukung pembelajaran yang bermakna. Dan yang ketiga, lingkungan belajar yang mendukung. Membuat lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif ini meliputi fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah seperti penggunaan teknologi pendidikan, pengaturan ruang kelas yang fleksibel, dan penyediaan sumber belajar yang beragam. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Merancang proyek pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Proyek ini harus relevan dengan dunia nyata dan menantang kemauan siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum lainnya? Berikut ada beberapa perbedaan kurikulum Merdeka dengan lainnya, antara lain, yang pertama,
Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan, menciptakan lulusan yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Sedangkan kurikulum 2013 atau K13 lebih berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan dengan visi menciptakan lulusan yang berdaya saing global yang memiliki moral yang tinggi. Yang kedua, kurikulum Merdeka mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek, mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengalaman praktis dan aplikasi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kurikulum K13, pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, di mana peserta didik dibimbing untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga, peran guru dalam kurikulum Merdeka hanya sebagai fasilitator yang mendukung dan membimbing siswa dalam proses belajar. Sedangkan kurikulum K13, guru berperan sebagai pemberi materi.